rangka memperingati Hari Lansia yang jatuh pada hari ini, tanggal 29 Mei, tentunya menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan para lansia. Seperti yang juga dilakukan oleh Alzheimer Indonesia, sebuah yayasan yang merawat para lansia dan menjaga mereka dari demensia atau kepikunan. Selamat pagi Mbak Diwai, apa kabar Mbak? Selamat pagi Robert, baik. Ya, terima kasih telah bergabung bersama dengan saya. Mbak Diwai, saya ingin mengetahui bagaimana kondisi lansia. Kalau saya kutip dari data BPS, jumlah lansia 9,7% dari populasi Indonesia atau sekitar 27 juta. Terlebih di masa sekarang, pandemi COVID-19 yang sangat rentan terhadap mereka. Ya, betul. Hari ini selamat Hari Lanjut Usia Nasional 29 Mei. Kalau lihat sejarahnya di tahun 1996 itu dicanangkan oleh Presiden Soeharto di Semarang untuk menghormati jasa lansia. Pada saat itu hubungannya dengan jasa Dr. Rajiman yang memimpin rapat, beliau seorang lansia, dan ini sebuah wujud kepedulian dan penghargaan terhadap lansia di Indonesia. Betul sekali, dari 270 juta penduduk Indonesia ada 27 juta lansia, dan dari 27 juta lansia itu estimasinya ada sekitar 1,2 juta orang dengan demensia. Dan ini adalah kelompok yang sangat rentan di situasi pandemi COVID-19 ini. Iya, kondisinya bagaimana terhadap yang Mbak Diwai katakan 1,1 juta lebih dari seluruh lansia di Indonesia yang sangat rentan terhadap COVID-19? Apakah mereka sudah diperhatikan cukup baik oleh kita semua termasuk juga pemerintah? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Yang saya pahami adalah tema Hari Lanjut Usia Nasional Indonesia adalah negara hadir untuk lansia dan keluarga sayang lansia, keluarga bahagia. Dan inilah yang ingin kita sampaikan, dari 27 juta lansia di Indonesia, 1,2 juta orang dengan demensia ini rentan dan kondisinya sangat rentan terhadap isolation, loneliness, dan sebagainya. Usia harapan hidup sekitar 72 tahun, dan ini sesuatu yang kita sebagai generasi muda atau kelompok pralansia itu berperan besar dalam memberikan perawatan, pendampingan, kasih sayang dalam bentuk apapun. Dan disitulah peran Alzheimer Indonesia sebagai organisasi yang memiliki visi untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan caregivers, memberikan berbagai program, dan diantaranya hari ini gebrakannya program-program yang melibatkan banyak pemuda, dan ada kampanye yang akan kita sampaikan juga, Robert. Ya, kampanye seperti apa untuk membantu membuka mata kita semua terkait dengan kelompok rentan ini? Oke, kampanye yang kita lakukan dari dulu ada lagu Jangan Maklum dengan Pikun. Intinya pikun bukanlah proses normal dari penuaan, dan ini sesuatu yang saya juga sampaikan sangat berterima kasih karena di jam 2 siang nanti, antara jam 2 sampai jam 4 sore nanti, kita akan melakukan seminar online tanya jawab dengan Dr. Yuda Turana, ahli saraf. Dan di jam berikutnya yang menarik kerjasama dengan Unika Atmajaya adalah kita melibatkan musisi bertalenta, Aningka Tamsi, Andi Rianto, Sinta Priwit, Michelle Oswari, Farman Purnama, yang akan bernyanyi bersama lansia dan orang dengan demensia dan caregivers. Hormat saya yang tertinggi, apresiasi terhadap idola-idola lansia saya. Pak Yaya Suhari adalah ayah saya berusia 91 tahun, Ibu Saparina Sadli, dan Ibu Eva Sabdono. Mereka adalah panutan saya. Pesan kuncinya adalah kita sebagai anak muda tetap harus berkomunikasi, berinteraksi dengan lansia. Dan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tidak hanya memberikan sesi-sesi yang dalam bentuk nyanyian atau webinar dan sebagainya, kita juga melakukan penggalangan dana dan pendistribusian masker. Masih banyak PR kita, seperti tadi yang disampaikan, ada 27 juta lansia dan 1,2 juta orang dengan demensia. Dan kita berhasil mengumpulkan hampir 15.000 masker. Terima kasih kepada Dompet Kemanusiaan Media Group di bawah pimpinan Ibu Lisa Luhurkat. Kita mendapat 8.000 masker dari beliau, juga Andi Noya dan Ibu Anggit Hernowo lewat platform Beri Baik yang berhasil membantu kita dengan ribuan maskernya juga. Banyak sekali pihak-pihak seperti Ibu Mira, Dr. Yuda, dan Ikatan Alumni Santa Ursula, Oma Maria, dan sebagainya, sehingga yang kita lakukan adalah pendistribusian ini dibantu juga komunitas Yayasan Mong Lansia di bawah pimpinan Ibu Sabdono, sehingga kita berhasil mendistribusikan ke berbagai panti
di daerah Tegal Alur dan panti-panti lainnya. Jadi kita berikan hal konkret dalam bentuk melindungi dari lansia yang rentan ini dengan memberikan masker, kita memberikan program-program yang memberikan meaningful engagement sehingga mereka tidak merasa sendirian, dan lewat yayasan kita juga kita mengkampanyekan gerakan 1000 pemuda sayang ortu. Jadi kalau bisa anak-anak muda sesederhana memposting hashtag sayang ortu challenge, foto-foto mereka berinteraksi dengan lansia masing-masing lewat video call atau Zoom call atau apapun yang membuktikan bahwa mereka memberikan kasih sayang yang terbaik, perhatian, baik itu lewat surat atau kartu pos dan sebagainya. Dan ini sesuatu, atau di zaman sekarang dengan digital, intinya adalah lansia yang aktif, sehat, mandiri, dan hidupnya bermakna diharapkan di negara ini. Betul, saya suka nih karena kita tidak hanya mempunyai momentum Hari Ibu, Hari Ayah, tapi sekarang ada Hari Lansia. Bagaimana kita berikan kasih sayang mereka sekarang dengan kampanye 1000 pemuda sayang orang tua. Tapi selain dari seluruh bantuan, seluruh donasi, perhatian yang sudah diberikan sejauh ini, apakah ada yang masih kurang bagi para lansia, terutama hal yang krusial yang membutuhkan waktu yang cukup lama jangka depan, karena lansia ini akan bertumbuh lebih besar lagi di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mengingat bonus demografi kita akan semakin menua. Betul sekali, 27 juta lansia sekarang akan bertambah menjadi lebih dari 50 juta di tahun 2035. Dan pertanyaan apakah masih ada yang kurang, masih banyak PR kita. Makanya Yayasan Alzheimer Indonesia dengan dukungan 22 koordinator wilayah di 17 kota di Indonesia. Terima kasih kepada para Korwil Alzheimer Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Nanti acara kita kebetulan juga melibatkan koordinator wilayah ALZI di Belanda, di Swiss, di San Francisco, Doha, Qatar, dan UK. Dan 17 kota lainnya. Ini kelompok kami itu step up untuk memberikan yang terbaik dalam membantu mewujudkan penguatan terhadap lansia dan melalui berbagai program kita yang kampanye tadi. Kalau bisa bergabung nanti Robert di jam 2 sampai jam 4 siang, follow Alzheimer Indonesia sosial medianya, atau sesederhana Robert foto bareng dengan orang tua yang disayang dan hashtag sayang ortu challenge. Betul. Wow, terima kasih Mbak Diwai Suharya, Ketua Alzheimer Indonesia. Terima kasih untuk kampanye, kembali mengingatkan kita semua untuk memberikan perhatian kepada orang tua. Dan ini menjadi momentum yang tepat, tidak hanya Hari Ibu, Hari Ayah, tapi juga Hari Lansia, bagaimana kita berikan cinta kita kepada mereka. Terima kasih Mbak Diwai telah bergabung bersama dengan saya.